Ya, kita lihat dalam 1 Yohanes pasal 1. Ya, saudara bisa membuka Alkitab saudara ya. Dalam 1 Yohanes pasal 1, dan saya akan mulai baca di ayat yang ketiga. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Saudara, setiap mereka yang menyampaikan Injil, yang menyampaikan firman, khususnya murid-murid Yesus, adalah orang-orang yang melihat Yesus, yang mendengar sendiri dari Yesus. Mereka yang punya sejuta ya pengalaman bersama dengan Yesus, sehingga apa yang mereka sampaikan kepada kita itu dapat dipercaya. Ya, apa yang disampaikan Yesus itu, apa yang disampaikan oleh murid-murid, maksud saya, itu dapat dipercaya. Kenapa? Karena mereka adalah saksi mata dari apa yang dilakukan dan apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus. Ya. Kenapa hal ini sedemikian penting dan saya mengangkat ini dalam firman di sore hari ini? Supaya benar-benar kita tahu ya, supaya benar-benar kita benar mengerti ya, bahwa Kristus Yesus telah datang ke dalam dunia, bahwa Tuhan itu telah datang ke dalam dunia untuk umat manusia ya, untuk keselamatan setiap kita. Kedatangan Tuhan ke dalam dunia memang kalau secara manusia sulit untuk diterima. Ya kan? Bagaimana mungkin Tuhan jadi manusia? Ini kan seringkali diucapkan oleh orang-orang yang menentang ketuhanan Kristus. Bagaimana mungkin pendeta Tuhan jadi manusia? Tidak mungkin ya. Saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan jadi manusia itu mungkin. Yang tidak mungkin itu manusia jadi Tuhan, saudara. Kalau Tuhan jadi manusia, ya bisa lah. Kalau dia tidak bisa menjadi manusia, dipertanyakan ketuhanannya. Betul enggak? Ya. Maka ketika Yesus hadir ke dalam dunia, dia memiliki pekerjaan yang luar biasa. Ya. Selain dia menyampaikan firman dan memberitahu kepada setiap pendengarnya bahwa dia adalah Tuhan, dia membuktikan ucapannya itu dengan perbuatan. Ya, memang harus ada perbuatan, karena sulit saudara-saudara orang mempercayai seorang pengkhotbah yang berkata dia Tuhan kalau tidak disertai dengan tanda-tanda yang membuktikan tentang ketuhanannya. Betul enggak ya? Maka itulah sebabnya saudara-saudara, Kristus Yesus datang ke dalam dunia ya. Dia memberitahu kepada setiap pendengarnya bahwa dia adalah Tuhan, dan kemudian dia membuktikan dengan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Ya. Ketika Yesus melayani, Yesus melakukan berbagai macam mujizat yang sangat spektakuler, yang dalam ukuran manusia tidak mungkin hal itu terjadi. Ya, satu di antaranya bagaimana ketika Yesus itu berjalan di atas air. Murid-murid pada waktu itu ketakutan luar biasa ya. Kenapa? Karena mereka menyeberang tanpa Yesus bersama dengan mereka. Karena pada waktu itu Alkitab mengatakan Yesus sementara berdoa. Maka ketika murid-murid menyeberang dengan perahu mereka, maka tiba-tiba sekonyong-konyong bertiuplah angin sakal. Dan angin itu mulai membuat gelombang itu naik, dan murid-murid yang di dalam perahu mulai ketakutan karena mereka tidak bisa lagi mempertahankan perahu yang hampir-hampir mau tenggelam pada waktu itu. Ya. Maka saudara-saudara, di tengah-tengah ketakutan mereka, di tengah-tengah ketiadaberdayaan mereka, tiba-tiba Yesus nongol dengan berjalan di atas air. Nah, murid-murid respon dong. Mereka langsung teriak, "Itu hantu." Ya.
Kalau kita pun bersama-sama dengan murid-murid dalam perahu, saya yakin teriakan yang sama akan keluar dari mulut kita. Itu hantu, karena memang dalam pikiran manusia cuma hantu, cuma setan yang bisa berjalan di atas air. Iya enggak ya, cuma setan yang gentayangan, ya kan? Tidak mungkin ada manusia yang bisa melakukannya. Tetapi ingat, Yesus itu bukan manusia. Ya, dia Tuhan yang telah menjadi manusia. Berjalannya Yesus di atas air membuktikan bahwa Yesus itu berkuasa, bahkan dia lebih besar daripada semua gelombang pergumulan kehidupan yang saudara hadapi. Ya, kita ini menghadapi pergumulan ya, besar-besar saudara, betul ya. Kadang-kadang satu belum selesai, satu lagi datang. Kita dikelilingi oleh masalah yang tidak pernah kita minta datang dengan sendirinya. Ya, dan banyak kali saudara masalah yang begitu besar menggulung ya, dan menenggelamkan dan membinasakan manusia. Banyak kan pada akhirnya menyerah dengan kehidupan, kemudian pada akhirnya tertekan di dalam sebuah masalah dan mengambil jalan pintas hanya untuk lepas dari cengkeraman masalah. Saudara, saya mau ingatkan saudara yang mendengarkan saya menyampaikan firman Tuhan di hari ini, bahwa Tuhan yang kau sembah itu jauh lebih besar daripada semua pergumulan yang dapat engkau hadapi seumur hidupmu. Maka jangan kehilangan harapan, jangan kehilangan semangat, tetaplah berjalan bersama dengan Tuhan, karena kesetiaan Tuhan itu adalah modal kita. Kesetiaan Tuhan itu adalah harapan setiap kita. Mungkin hari ini engkau belum lihat pertolongan Tuhan, tapi saya yakin, saya percaya ada jaminan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Ya, saya tadi ngomong dengan seorang bapak yang anaknya itu di penjara tapi sudah mau bebas, saudara-saudara ya. Dan punya kasus anaknya itu kasus dia menghamili pacarnya, saudara. Dan sama-sama masih usia 16 tahun, masih sekolah kelas 2 SMA, ya. Maka orang tua pun berupaya, ini bapak ini orang tua dari laki-laki, saudara, dari pria, dari pihak pria. Maka ya harus menikah, saudara, mau tidak mau ya kan. Maka sudah bikin surat pernyataan semua bahwa sang pria bersedia bertanggung jawab dengan pacar, kalau tidak akan dipenjarakan dan akan segera menikah. Maka saya pun ngomong-ngomong dengan bapak itu di luar ya. Bapak itu mengatakan, "Duh pendeta, saya pikir-pikir anak saya ini baru usia 16 tahun. Dia mau kasih makan apa sama perempuan ini kalau menikah dengan dia ya. Kalau mau menikah nanti, dia mau kasih makan apa istrinya?" Kemudian saya pun ngomong kepada bapak itu, ya memang kadang-kadang pemikiran manusia itu tidak mungkin, itu mustahil. Tapi percayalah bahwa di dalam segala sesuatu ada penyertaan Tuhan, dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan manusia. Ya, maka bapak itu pun berkata kepada saya, "Benar pendeta, saya juga ingat dulu waktu pertama kali saya menikah dengan istri saya tidak punya apa-apa, tidak punya rumah, kesana kemari ngontrak, ya hidup bagaikan terombang-ambing ya, seperti sebuah kalau orang Manado bilang gunofu ya, sabut kelapa di atas permukaan samudra laut, mengambang ke sana kemari tanpa arah dan tujuan yang jelas ya. Tapi Pak Pendeta, sekarang saya melihat bagaimana Tuhan menyertai, dan saya tidak pernah mati kelaparan bersama dengan istri dan anak-anak saya. Ya memang Tuhan seperti itu. Kadang-kadang kalau diukur dengan pemikiran manusia ini mustahil dan tidak mungkin, tapi percayalah bahwa di dalam semua hal yang kita lalui Tuhan itu menyertai kita. Kenapa? Karena Dia lebih besar daripada semua pergumulan kehidupan yang dapat engkau jalani di dalam kehidupan saudara. Amin. Maka tetaplah melangkah, move on saja dengan apa yang ada padamu, sambil terus mempercayakan kehidupan saudara kepada Tuhan ya. Maka saudara-saudara, murid-murid teriak, "Itu hantu." Nah, kalau saya jadi Yesus, saya tersinggung loh ya kan. Saya datang mau tolong kalian, kemudian kalian teriak saya hantu. Ya memang seperti itulah manusia, saudara. Kadang-kadang nih kita kalau dalam sebuah tekanan, penilaian kita ini mulai tidak akurat lagi ya. Kenapa? Karena pikiran hati penuh dengan beban, sehingga kita menilai segala sesuatu dalam pandangan yang
negatif. Ya, murid-murid pun begitu. Walaupun notabene mereka ini para nelayan profesional, tapi hari itu mereka berhadapan dengan ombak yang tidak pernah mereka hadapi sebelumnya. Ya, maka mereka pun ketakutan meskipun mereka adalah seorang nelayan, saudara-saudara. Ya, maka Yesus pun yang diteriaki hantu tidak tersinggung. Puji Tuhan ya. Memang Yesus itu tidak gampang tersinggung, saudara. Yesus tidak gampang baper. Maka kita juga harus mengikuti teladan Yesus. Jadi anak Tuhan itu jangan gampang baper. Dikit-dikit bawa perasaan, dikit-dikit bawa perasaan. Orang yang dikit-dikit bawa perasaan tidak akan pernah menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupannya. Dikit-dikit tersinggung, ya kan? Orang-orang model begini tidak akan tetap dalam jalannya Tuhan. Ya. Karena memang saudara-saudara dalam mengikuti Tuhan ini keegoisan kita ini akan dipangkas oleh Allah, ya. Ego kita itu akan dipangkas. Maka kalau saudara dikit-dikit bawa perasaan, cepat tersinggung, ya, maka Allah tidak bisa menggenapkan rencananya dalam kehidupan setiap kita. Maka jadi orang itu harus tegar, ya. Dalam Efesus pasal yang ke-6, ya, ayat yang keberapa tuh? Ayat yang ke-14 ya atau 15. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan, ya. Bahkan Daud berkata kepada anaknya Salomo, bertindaklah seperti seorang laki-laki. Saya mau tanya, apakah Salomo itu perempuan? Apakah Salomo itu bencong? Dia laki-laki loh, tapi Daud mengingatkan bertindaklah seperti seorang laki-laki. Artinya tegar, ya. Kadang-kadang hidup ini kan lebih keras daripada batu, saudara. Keras di hidup, saudara-saudara. Maka kita pun harus punya mental yang kuat. Amin. Jangan cepat telinga panas, saudara-saudara. Harus punya hati yang tebal. Ya, karena dalam menjalani kehidupan rencana Tuhan kita akan diperhadapkan dengan tantangan-tantangan yang tidak sedikit kadang-kadang menciutkan hati kita, ya. Maka jadi anak Tuhan itu harus strong, amin, harus kuat, ya, sampai Tuhan menyatakan janjinya dalam kehidupan setiap kita. Maka Yesus pun mendekati murid-muridnya, ya kan, dan dia berkata, tenang, ini aku, ya. Murid-muridnya pun kaget, saudara-saudara. Yesus jalan di atas air. Yesus berkata, tenang, ini aku. Ya, saudara, tenangkan hatimu agar engkau bisa berdoa, kata Alkitab. Tenangkan hatimu. Alkitab mengatakan, biarlah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Ini penting. Hati orang percaya itu harus dipenuhi dengan damai sejahtera. Kalau tidak, kecillah kekuatan saudara. Ya, kita berhadapan dengan pergumulan, dengan tantangan, ya kan. Kalau kita punya damai sejahtera itu besar, tantangan yang besar itu mampu kita kalahkan. Tapi kalau tidak punya damai sejahtera Kristus, tantangan kecil saja itu mampu menumbangkan kita. Berapa banyak di antara kita yang suka sekali marah-marah, ya kan, emosi tinggi, ya. Padahal kita hanya berhadapan dengan hal-hal yang kecil. Kenapa demikian? Karena tidak punya damai sejahtera dalam hati, tidak ada damai Kristus. Maka kita harus belajar menenangkan hati kita dan biarkan hati kita dipenuhi dengan damai sejahtera yang daripada Allah, sehingga engkau mampu memberikan respon-respon yang terbaik di tengah-tengah semua pergumulan kehidupan yang engkau alami. Ya, yang setuju dengan saya ketik amin. Haleluya, ya. Yesus berkata, tenanglah, ini aku. Ya, maka Yesus naik ke dalam perahu dan Yesus meneduhkan lautan yang bergelombang. Dan murid-murid pun berkata, siapakah gerangan orang ini sehingga badai, ombak pun, angin yang kencang ini tunduk kepadanya. Yesus, saudara, sebenarnya bisa memerintahkan, ya, badai itu tenang dari tempat di mana Yesus berdoa. Karena pada waktu itu Yesus sementara berdoa dan dia menyuruh murid-muridnya untuk menyeberang lebih dulu. Ya, tapi Yesus bisa melihat keadaan murid-muridnya ketika jam 3 malam, jam 3 subuh. Yesus bisa melihat murid-muridnya kepayahan di dalam mempertahankan perahu itu agar tidak tenggelam. Dan Yesus pun menghampiri mereka. Dari jauh loh Yesus bisa, ya kan, meneduhkan gelombang tersebut. Sama seperti Yesus berkata kepada seorang ibu dari Sirofenesia yang anaknya sakit. Dari jauh Yesus berkata, anakmu sembuh, pulang anakmu sembuh. Dan anaknya sembuh kan. Yesus tidak perlu datang menjamah. Sama seperti, ya, hamba dari seorang perwira. Dari jauh kan,
Ya, walaupun saya tidak tahu berapa jarak Yesus dengan hamba dari perwira yang sakit, Yesus berkata sembuh. Maka saya percaya dari tempat di mana Yesus berdoa, Yesus juga bisa berkata bahwa tenang badai bisa tenang. Tapi Yesus harus menghampiri mereka. Kenapa? Supaya murid-murid tahu gelombang yang ditenangkan itu ditenangkan oleh Yesus, dan mereka boleh percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Murid-murid yang mengalami itu mencatat itu dalam Alkitab, dan ya, catatan itu dibaca oleh kita sehingga kita boleh percaya, boleh mengerti bahwa Yesus telah datang ke dalam dunia. Tuhan telah datang ke dalam dunia. Banyak sekali mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Bahkan Yesus sengaja memilih ya hal-hal yang benar-benar mustahil. Ya, sengaja Yesus. Ada orang yang sakit 38 tahun. Saya ini pendeta, kalau mendoakan orang sakit, saya lebih memilih berdoa yang sakit flu. Walaupun memang dalam pelayanan saya juga diperhadapkan dengan penyakit-penyakit yang berat. Tapi kalau saya disuruh pilih, saya mau sakit flu saja, ya, atau sakit mata PT, mata iritasi maksudnya mata PT ya, daripada doakan yang sakit-sakit berat kan saudara-saudara ya. Kalau saya disuruh pilih sebagai manusia, tapi Yesus tuh pilih yang berat-berat loh. Orang sakit 38 tahun dihampiri loh. Ya, ada pendeta nih, orang sakit 38 tahun datang nih, pendeta menghindar, cari yang sakit flu. Ya enggak ya, dia datang dengan perutnya yang besar karena kerusakan hati. Pendeta dari jauh tengok, aduh berat nih penyakitnya kayaknya nih ya, maka pendeta menghindar, cari aja yang sakit flu. Tapi Yesus justru cari yang 38 tahun saudara-saudara, terbaring di samping kolam Bethesda. Dan Yesus tanya, maukah engkau sembuh? Aduh, haleluya. Dan orang itu berkata, bla 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 bla, guru, ya saya mau sembuh, tapi tidak ada orang yang mau menyembuhkan saya, yang mau menurunkan saya di kolam ini ketika kolam ini bergejolak, ya kan? Karena dipercaya kalau kolam itu bergejolak maka malaikat turun, saudara, ya. Dan siapapun yang masuk ke dalamnya, sakit apapun, dia bisa mengalami kesembuhan. Dan dia ngomong, guru, tidak ada yang ya, memang hidup ini saudara tidak boleh bergantung pada manusia, tidak boleh. Ya, engkau perlu bertanggung jawab dengan kehidupanmu sendiri. Ya, karena kalau kita bergantung pada manusia, hidup ini ribet. Bergantung itu kepada Tuhan dan bertanggung jawablah dengan kehidupanmu sendiri. Ya, jangan terus-menerus menyalahkan orang lain untuk semua kemalangan yang kau alami. Bahkan meskipun mungkin kemalangan yang kau alami akibat orang tersebut, jangan terus-terus menyalahkan dia. Kenapa? Karena kalau terus-terus menyalahkan orang tersebut, maka engkau tidak akan pernah melakukan kemajuan yang berarti dalam hidup ini. Maka berhenti ya menyalahkan orang lain, bertanggung jawab dengan hidupmu sendiri ya. Kan ada yang ngomong, pendeta, seandainya orang tua saya tidak membuang saya. Ya memang salahlah orang tua yang membuang anaknya ya. Saya tadi dari Polres dan saya menemukan di Polres itu banyak sekali anak muda. Itu sekarang di penjara yang paling banyak itu anak di bawah umur 20 tahun loh. Ya, biasanya dulu tuh saudara di atas 40 tahun. Sekarang di bawah 20 tahun itu merajalela di penjara, saudara. Penjara-penjara dipenuhi oleh anak-anak yang anak-anak remaja yang berusia 20 tahun ke bawah. Dan ketika coba disurvei, kebanyakan mereka itu karena broken home. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dengarkan ya, saudara-saudara ya. Kenapa bapak-bapak, ibu-ibu harus hidup akur, damai, suami istri. Tidak boleh ada perceraian karena korban nanti anak-anak, kasihan. Ya. Jadi pertahankan keluarga sebisa mungkin. Amin. Kalau itu tergantung kepadamu, hiduplah dengan damai bersama dengan ya suami atau istri. Jangan dikit-dikit bercerai, ya. Ini orang Kristen ini paling banyak juga bercerai, bikin malu kan. Apa yang terjadi banyak lah saudara-saudara, ya kan. Dan mereka menyalahkan, ya memang betul orang tua itu bertanggung jawab. Tapi kita kan ketika sudah dewasa juga tidak selamanya kita bisa menyalahkan orang tua kan, ya kan. Kita bertanggung jawab dong masing-masing dengan kehidupan setiap kita. Ada loh seorang ya orang sudah punya istri, anaknya udah gede-gede, tapi hidupnya kan menderita. Kemudian dia ngomong, pendeta, seandainya papa saya tidak membuang saya. Karena memang sampai dia dewasa, dia tidak tahu siapa papanya. Ya, entah ada permasalahan apa dengan keluarga pada waktu itu, sehingga ya dia dengan mamanya pisah dengan papanya, dan saya tidak tahu apa yang berlangsung. Tapi sampai dia tumbuh dewasa, dia tidak tahu papanya siapa. Nanti sudah meninggal papanya,
Baru diposting begitu di Facebook dan dia tahu itu ternyata apa-apanya. Dan dia mulai marah menyalahkan semua orang di sekitarnya. Ya, dia menyalahkan dan dia berkata bahwa kalian semualah yang menyebabkan saya mengalami kemalangan ini. Seandainya saya tahu bapak saya siapa, bla 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 bla. Saudara, memang hidup ini kadang tidak adil. Tidak adil kadang-kadang hidup ini, tapi kita tidak bisa menyalahkan kehidupan juga. Mari bertanggung jawab dengan hidupmu sendiri. Amin. Karena Tuhan menyertai saudara, Dia tidak akan pernah meninggalkan saudara. Dia ada bagimu, Bapak Ibu, dan Dia memiliki rencana yang baik bagi saudara. Haleluya. Jadi berhenti ya menyalahkan orang lain. Maka apa yang terjadi, saudara-saudara? Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, angkat tilammu dan berjalanlah. Ya. Saudara, yang membuat orang itu sedemikian ternganga dengan Yesus, kenapa? Karena Yesus menyembuhkan penyakit yang 38 tahun itu cuma dengan hal-hal yang sederhana, dengan perkataan yang sederhana. Seolah-olah orang itu tidak lumpuh, tapi cuma duduk-duduk di pinggir kolam. Ayo angkat tilammu dan berjalanlah. Saya yakin orang itu kalau 38 tahun tidak jalan, itu pasti kakinya kurus tuh. Paling tidak mungkin kakinya itu hanya kulit bungkus tulang, ya kan? Karena urat-uratnya tidak terpakai. Ya enggak? Atau mungkin kakinya udah melempem, sudah bengkok begitu. Saya kan pernah lihat orang kalau kakinya atau tangannya yang enggak pernah dipakai udah kering, saudara-saudara ya. Saya lihat begitu saja, kadang-kadang iman saya dicobai loh. Tapi Yesus dengan mudah berkata, angkat tilammu, berjalan pulang. Maka yang anehnya orang ini pun ngikut, saudara. Tidak ada bantahan sama sekali. Ya. Ini kan Yesus kan baru pertama kali ketemu dengan dia. Paling tidak dia ngomong lah, siapa kamu nyuruh-nyuruh saya? Saya sudah 38 tahun dalam keadaan begini, dengan segampangnya kamu nyuruh saya angkat tilam dan berjalanlah. Ya, paling tidak kan ngomong begitulah. Kan orang baru dikenal nih. Tapi dia patuh loh. Memang Yesus ini kalau dia ngomong, orang tuh ikutin. Ya. Tidak ada yang bisa lolos dari ucapan Yesus. Maka dia pun angkat tilam dan berjalan. Puji Tuhan. Ya. Maka saudara-saudara, orang-orang geger. Karena semua orang mengenal pria ini. 38 tahun lumpuh. Disembuhkan hanya dengan perkataan. Banyak mujizat yang Yesus lakukan, Bapak Ibu. Maka saya mau beritahu, kenapa neraka harus ada? Karena saya pikir Allah telah menunjukkan keberadaannya dengan apapun yang dapat Allah tunjukkan. Apapun yang dapat kita lihat, dengar, untuk kita percaya, telah diperlihatkan dan telah diperdengarkan. Yesus berkata, karena kamu melihat dan kamu tidak percaya, maka tetaplah dosamu. Karena kamu mendengar dan kamu tidak percaya, maka tetaplah dosamu. Di dalam perjanjian lama ada seorang wanita yang bernama Rahab. Rahab ini tidak pernah melihat perbuatan Tuhan, tapi dia cuma dengar. 40 tahun yang silam, waktu dia masih anak-anak, dia dengar Tuhan membelah laut bagi orang Israel. 40 tahun kemudian ketika orang Israel sampai di benteng Yeriko, Rahab tinggal di situ. Rahab berkata, 40 tahun yang lalu saya mendengar perbuatan Tuhan, maka saya tahu Tuhanmu itu hidup. Maka dia percaya kepada Tuhan Israel. Sekalipun dia tidak lihat sendiri laut itu dibelah menjadi dua. Dan itu pun sudah 40 tahun yang lalu. Tapi dia benar-benar menaruh takut akan Tuhan. Makanya nih kita yang sudah diperlihatkan dengan kemurahan Tuhan. Ya, hari-hari nih saya lihatkan postingan dari pendeta Andi Simon, itu luar biasa ya, menyembuhkan banyak orang sakit. Kita dukung pendeta ini, sudah, jangan iri hati ya, harus dukung. Dan seharusnya kita melihat itu, kita percaya dong. Tanda-tanda alam, lihat kemarin di Amurang ya, jembatan saudara-saudara bisa longsor, rumah-rumah bisa hanyut. Seharusnya ini sebagai tanda bagi kita untuk percaya kepada Tuhan. Ya, kalau dengan semua yang sudah Tuhan tunjukkan dan tidak percaya, maka pantaslah kita dilemparkan ke dalam neraka. Tuhan tidak akan pernah menghukum seseorang tanpa terlebih dahulu dia memberikan bukti-bukti tentang keberadaannya. Jadi apapun yang perlu kita ketahui tentang Tuhan telah dinyatakan Yesus melalui dirinya. Haleluya. Bahkan kalau itu tidak cukup, Yesus juga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, disaksikan oleh 500 orang, 500 pasang mata, ya. Dan ini sebagai bukti agar kita percaya bahwa Dia adalah Tuhan. Saya berdoa biar firman Tuhan ini masuk dalam hati saudara, mengubahkan saudara, dan saudara semakin diteguhkan, ya, dan percaya kepada Kristus.